Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ramawati Arni Putri dengan NIM D10112011077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Simpang Bersinyal dengan metode MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PT Fevisim, studi kasus Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Nurlaili Kadarini STMT IPM selaku dosen pembimbing utama saya, yang terhormat Ibu Dr. Elsa Tri Mukti STMT selaku dosen pembimbing kedua saya, yang terhormat Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji utama saya, dan yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Siti Mayuni MT IPM selaku dosen penguji kedua saya. Baik, saya akan masuk ke pemaparan materi. Latar belakang penelitian ini adalah dikarenakan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat setiap tahunnya di kota Pontianak yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah seluas 118,209 km persegi dengan jumlah penduduk kota Pontianak tercatat pada tahun 2022 sebanyak 673.400 jiwa dan pada tahun 2023 sebanyak 676.096 jiwa. Padatnya penduduk di kota Pontianak ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pengguna kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu faktor permasalahan lalu lintas di kota Pontianak. Persimpangan yang menjadi tempat pertemuan berbagai macam kendaraan untuk melakukan perubahan arah menjadi titik permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan. Untuk memaksimalkan kinerja persimpangan yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi, maka diadakannya alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL, sehingga dapat disebut simpang bersinyal. Salah satu simpang bersinyal yang pada waktu-waktu tertentu mengalami penumpukan kendaraan yaitu Simpang 4 Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya. Simpang ini merupakan salah satu persimpangan dengan tingkat kemacetan yang tinggi dikarenakan pada daerah persimpangan tersebut menjadi salah satu persimpangan yang akan dilalui ketika hendak berpergian keluar kota maupun ke dalam kota. Selain itu, simpang ini juga berdekatan dengan beberapa fasilitas umum seperti pasar, pertokoan, restoran, kantor, dan bank. Untuk meminimalisir permasalahan kemacetan yang terjadi, maka diperlukan penelitian yang diharapkan dapat memberikan solusi agar pergerakan lalu lintas di persimpangan tersebut menjadi lebih lancar dan aman. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kinerja persimpangan pada kondisi existing di Simpang 4 Bersinyal, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya? Yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil analisis simpang menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997, pedoman kapasitas jalan Indonesia atau PKJI 2023, dan software PT Fevisim? Yang ketiga, bagaimana alternatif penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di Simpang 4 Bersinyal, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya pada kondisi existing? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kinerja persimpangan pada kondisi existing di Simpang 4 Bersinyal, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya. Yang kedua, membandingkan hasil analisis simpang bersinyal menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997, pedoman kapasitas jalan Indonesia atau PKJI 2023, dan software PT Fevisim. Yang ketiga, mengetahui alternatif penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di Simpang 4 Bersinyal, Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya pada kondisi existing. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, evaluasi kinerja Simpang 4 Bersinyal hanya akan dilakukan pada persimpangan Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya. Yang kedua, pada perhitungan analisis dan perencanaan, metode yang akan digunakan yaitu Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI 1997, Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI 2023, dan software PT Fevisim. Yang ketiga, perencanaan ini tidak membahas dari segi konstruksi maupun dari segi analisis biaya. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka.
Persimpangan merupakan bagian terpenting dari sistem jaringan jalan. Lancar tidaknya pergerakan dalam suatu jaringan jalan sangat ditentukan oleh pengaturan pergerakan di persimpangan. Secara umum, kapasitas persimpangan dapat dikontrol dengan mengendalikan arus lalu lintas dalam sistem jaringan jalan tersebut. Pada simpang dengan menggunakan sinyal, arus kendaraan memasuki simpang secara bergantian yang diatur dengan menggunakan lampu lalu lintas dikarenakan arus lalu lintas yang melaluinya cukup tinggi. Alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antar kendaraan dari arah yang berlawanan. Selanjutnya, klasifikasi kendaraan. Yang pertama, menurut PKJI 2023, untuk kode SM atau sepeda motor, tipikal kendaraannya yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3. Untuk kode MP atau mobil penumpang, tipikal kendaraannya yaitu sedan, jeep, minibus, mikrobus, pick-up, dan truk kecil. Untuk kode KS atau kendaraan sedang, tipikal kendaraannya yaitu bus tanggung, bus metro mini, dan truk sedang. Untuk kode BB atau bus besar, tipikal kendaraannya yaitu bus antar kota dan bus double decker city tour. Untuk kode TB atau truk besar, tipikal kendaraannya yaitu truk tronton, truk semi-trailer, dan truk gandeng. Yang kedua, menurut MKJI 1997, kendaraan ringan atau light vehicle merupakan kendaraan beras 2 dengan 4 roda dan dengan jarak as 2-3 meter, meliputi mobil penumpang, oplet, mikrobus, pick-up, dan truk kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Yang kedua, kendaraan berat atau heavy vehicle merupakan kendaraan bermotor dengan dan atau lebih dari 4 roda, meliputi bis, truk 2 as, truk 3 as, dan truk kombinasi sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga. Yang ketiga, sepeda motor atau motorcycle merupakan kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda, meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Yang keempat, kendaraan tak bermotor atau unmotorized merupakan kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan, meliputi sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Catatan, kendaraan tak bermotor dalam penelitian ini tidak dianggap sebagai bagian dari arus lalu lintas, tetapi sebagai unsur hambatan samping. Selanjutnya, berikut adalah rumus yang digunakan untuk menganalisis kinerja simpang menggunakan metode MKJI 1997. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menganalisis kinerja simpang menggunakan metode PKJI 2023. Selanjutnya, PTV Visim. PTV Visim adalah perangkat lunak yang dapat menganalisis operasi kendaraan pribadi dan angkutan umum dengan permasalahan seperti konfigurasi jalur, komposisi kendaraan, sinyal lalu lintas, dan lain-lain. Sehingga PTV Visim menjadi perangkat yang berguna untuk evaluasi berbagai langkah alternatif berdasarkan langkah-langkah rekayasa transportasi. Program ini juga menyediakan kemampuan animasi dengan perangkat tambahan dalam 3 dimensi. Berikut adalah tampilan layar utama PTV Visim. Selanjutnya, tingkat pelayanan. Menurut Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, tingkat pelayanan pada persimpangan diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tingkat pelayanan A dengan kondisi tundaan kurang dari 5 detik per kendaraan. 2. Tingkat pelayanan B dengan kondisi tundaan lebih dari 5 detik sampai 15 detik per kendaraan. Tingkat pelayanan C dengan kondisi tundaan antara lebih dari 15 detik sampai 25 detik per kendaraan. Tingkat pelayanan D dengan kondisi tundaan lebih dari 25 detik sampai 40 detik per kendaraan. Tingkat pelayanan E dengan kondisi tundaan lebih dari 40 detik sampai 60 detik per kendaraan. Tingkat pelayanan F dengan kondisi tundaan lebih dari 60 detik per kendaraan. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penggunaan software Visim untuk analisa simpang bersinyal, studi kasus simpang jalan veteran, Gajah Mada, Pahlawan, dan Budi Karya, Pontianak, Kalimantan Barat oleh Febriati Sembiring, tahun 2018. Yang kedua, evaluasi kinerja simpang bersinyal, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Jalan Gajah Mada, Jalan Budi Karya, berdasarkan program analisis lalu lintas kaji oleh Muhammad Abam Rawaljani, tahun 2018. Yang ketiga, analisis kinerja simpang bersinyal,
terhadap rencana pembangunan Jembatan Paralel Kapuas 1, studi kasus Jalan Imam Bonjol, Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid, Pontianak oleh Gary Kristekato Repo tahun 2022. Yang keempat, evaluasi kinerja Simpang 4 bersinyal pada persimpangan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Rambai, Kabupaten Sanggau menggunakan program Visim oleh Evi Hidayatullah tahun 2022. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Berikut saya tampilkan bagan alir penelitian ini. Yang pertama mulai, identifikasi masalah, studi literatur, survei pendahuluan, pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi geometrik jalan, waktu sinyal lampu lalu lintas, volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, dan kondisi lingkungan. Untuk data sekunder meliputi peta lokasi penelitian, data penduduk Kota Pontianak. Selanjutnya konektor A. Setelah itu analisis data. Analisis data menggunakan 3 metode, yaitu MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PTV Visim. Setelah melakukan analisis data, selanjutnya analisis perbandingan hasil kinerja persimpangan menggunakan MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PTV Visim. Setelah itu, membuat alternatif penanganan dengan MKJI 1997, PKJI 2023, dan software PTV Visim. Selanjutnya kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut ini adalah peta lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada persimpangan Jalan Veteran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, Jalan Budi Karya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut saya tampilkan gambar masing-masing ruas jalan. Ada ruas Jalan Pahlawan, ruas Jalan Gajah Mada, ruas Jalan Veteran, dan ruas Jalan Budi Karya. Selanjutnya tahapan penelitian. Tahapan penelitian di sini ada 6. Yang pertama survei pendahuluan. Yang kedua, survei geometrik jalan. Yang ketiga, survei waktu sinyal lalu lintas. Yang keempat, survei volume lalu lintas. Yang kelima, survei kecepatan kendaraan. Dan yang keenam, survei kondisi lingkungan. Selanjutnya, waktu survei. Untuk survei pendahuluan dilakukan sebelum melakukan survei untuk pengambilan data. Yang kedua, survei geometrik jalan. Dilakukan pada waktu volume lalu lintas rendah. Yang ketiga, survei waktu sinyal lalu lintas dilakukan di hari yang sama pada saat survei volume lalu lintas. Yang keempat, survei volume lalu lintas dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Senin untuk mewakili hari kerja, hari Sabtu untuk mewakili akhir pekan, dan hari Minggu untuk mewakili hari libur. Pada pukul 06.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, survei kecepatan kendaraan dilakukan saat volume lalu lintas tinggi atau pada jam puncak. Yang keenam, survei kondisi lingkungan dilakukan saat volume lalu lintas tinggi atau pada jam puncak. Selanjutnya, alat survei. Yang pertama ada rollmeter, digunakan untuk mengukur pada saat survei geometrik jalan. Yang kedua, laptop, digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang ketiga, formulir survei, untuk mencatat data hasil survei. Yang ketiga, speed gun, digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan. Yang kelima, handphone, digunakan untuk stopwatch pada saat survei waktu sinyal lalu lintas. Dan aplikasi traffic counter yang digunakan untuk survei volume lalu lintas. Yang keenam, alat tulis untuk mencatat hasil survei. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.